Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya, karena hari ini saya bisa melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah terkait dengan identifikasi masalah yang dilakukan. Ini ada beberapa masalah yang ditemukan Bu. Masalah ini harus saya konfirmasi dengan Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan di sini. Jadi yang pertama adalah adanya peserta didik yang cenderung tidak aktif dalam pembelajaran. Ini sering terjadi Bu. Kemudian yang berikut, adanya juga peserta didik yang lamban dalam membaca teks. Kemudian yang berikut, terdapat peserta didik yang belum mampu melakukan operasi pecahan Bu. Itu saya temukan di kelas seperti itu. Misalnya dalam menjumlah pecahan yang berpenyebut tidak sama. Jadi kira-kira menurut pendapat Ibu, apa penyebab sehingga peserta didik ini mengalami masalahnya seperti ini Bu? Kira-kira menurut Ibu seperti apa? Terima kasih. Yang pertama dulu yang perlu saya sampaikan, yang artinya untuk pertanyaan yang pertama, itu dulu yang saya sampaikan. Sehingga peserta didik mengalami masalah cenderung tidak aktif Bu. Tidak aktif dalam pembelajaran. Ini terkait dengan kondisi anak tersebut. Kemudian untuk orang tua, terutama orang tua, tidak memperhatikan apakah anaknya tersebut dalam pemberian PR dari guru, kemudian ada ketindaklanjutan ke rumah, itu orang tua yang kurang peduli terhadap anak, sehingga nantinya apa yang diberikan oleh guru PR berupa PR ataupun apa itu tidak akan berkelanjutan. Kemudian kepedulian orang tua terhadap anak itu sampai dengan saat sekarang ini tidak ada. Mereka hanya sibuk dengan urusan mereka. Ada yang berjualan, ada yang tidak mau tahu dengan apa yang memang yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian mereka itu semata-mata hanya menyerahkan ke guru. Itu yang terutama. Jadi kepedulian mereka itu memang tidak ada. Hanya menyerahkan sepenuhnya ke guru untuk misalnya seperti pengerjaan PR yang diberikan oleh guru. Jadi pada intinya bahwa guru itu orang tua itu kurang peduli dengan anak. Iya. Kemudian mungkin dari segi guru Bu, bagaimana kira-kira kalau dilihat dari kecenderungan tidak aktif dari segi guru, karena Ibu sebagai pimpinan mungkin di sini bisa tahu bagaimana mungkin dari segi cara strategi guru seperti apa? Itu juga Pak yang menjadi kendala sampai dengan saat sekarang. Di sisi lain itu ada guru yang hanya menggunakan satu model saja, sehingga anak tersebut pada saat pemberian misalnya pengerjaan matematika dia hanya menonton pada satu pembelajaran dalam pembelajaran. Iya, hanya satu metode saja yang digunakan, sehingga siswa tersebut mereka tidak akan paham dengan apa yang dijelaskan oleh guru ini. Nah, kalau memang guru hanya dalam pembelajaran ini, jadi ada beberapa metode yang akan nantinya diberikan ke anak, sehingga anak ini bisa mendapatkan hasil yang diinginkan oleh guru. Jadi ada beberapa metode yang harus kita gunakan, sehingga anak tersebut bisa mendapatkan di salah satu metode itu yang memang untuk dipahami oleh siswa. Itu. Iya. Kemudian yang berikut Bu, ya, masalah komunikasi guru dan orang tua ini kalau saya lihat masih kurang. Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang menjadi? Begini Pak, ini memang kendala kita sampai dengan saat sekarang. Mereka sibuk dengan urusan mereka,
sehingga komunikasi orang tua terhadap guru itu sampai dengan sekarang itu tidak ada. Jadi hanya monoton saja, oh yang penting anak saya ini sudah sekolah. Urusan PR ataupun yang lainnya itu diserahkan sepenuhnya ke sekolah. Jadi itu. Selanjutnya Bu, ini mengenai kesulitan guru. Ini kan Ibu sebagai kepala sekolah mungkin sering melakukan supervisi. Jadi Ibu bisa memantau kira-kira, kalau saya lihat di sini ada beberapa orang guru atau mungkin yang sulit dalam memanfaatkan pembelajaran yang inovatif. Jadi di sini kira-kira menurut Ibu sebagai kepala sekolah yang sudah melakukan supervisi barangkali kira-kira apa yang menjadi penyebabnya, Bu? Yang pertama, guru tersebut artinya belum, salah satunya itu Pak, belum memiliki kualifikasi yang sarjana. Kemudian yang berikut, guru kurang mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan baik di sekolah maupun di luar. Kemudian yang berikut, guru itu tidak pernah mau bertanya seperti apa yang nantinya yang memang sudah sesuai dengan kriteria kita sebagai guru itu seperti apa. Itu yang kendala untuk yang tiga itu yang saya angkat Pak Ismet. Dia tidak mau cari tahu, yang penting dia sudah mengajar, berhasil tidaknya siswa ini tetap seperti itu tindakan guru tersebut. Dia tidak mau berubah itu karena pribadinya seperti itu. Itu hanya tiga itu yang utama. Selanjutnya Bu, soal yang berikut mengenai pembelajaran di sini saya lihat banyak guru yang istilahnya sistemnya masih konvensional atau belum berbasis hoax. Nah kita tahu bahwa kalau kita belajar melalui yang artinya berbasis hoax ini biasanya guru dan siswa itu akan ada kolaborasi Bu. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan pembelajaran di kelas yang belum berbasis hoax Bu, kalau menurut pendapat Ibu? Menurut pendapat saya Pak, kembali lagi kita ke guru. Bagaimana seorang guru atau lihatnya guru terhadap siswa pada saat pembelajaran itu guru hanya menonton atau tidak pernah menggali potensi anak itu, sehingga apa yang dibelajarkan pada saat itu guru ataupun siswa itu tidak paham dengan apa yang dia laksanakan di kelas itu Pak. Sehingga kita tidak bisa menemukan seperti apa siswa itu, kita hanya menonton. Ada kalanya guru hanya menggunakan metode ceramah terus tidak dikolaborasikan dengan apa yang seharusnya kita laksanakan pada saat itu. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang berikut barangkali ini guru yang jarang menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Biasanya kan padahal ini Bu, kalau saya pikir penggunaan TIK ini dalam pembelajaran sungguh luar biasa manfaatnya. Jadi kalau saya dari penilaian saya bahwa identifikasi masalah saya bahwa masih banyak guru yang belum menggunakan TIK. Kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi penyebab? Yang pertama Pak, guru tersebut harus mengikuti dulu sosialisasi. Itu artinya kemauan guru itu yang tidak ada. Kita sudah upayakan agar supaya mereka bisa mendapatkan suatu informasi yang artinya yang dijaga ini jangan sampai hanya anak yang pintar, guru artinya berjalan di tempat, tidak ada usaha untuk bisa dapat berusaha untuk bisa belajar yang seharusnya yang mau diinginkan ini seperti apa. Misalnya mau mengikuti sosialisasi, workshop, ataupun yang satu ini diklat. Nah, jadi ini peningkatan untuk bisa memajukan kita punya pribadi Pak Ismet. Jadi kembali kita ke guru,
guru itu tersebut harus seperti itu, yang diinginkan itu harus sudah tahu IT dan sebagainya. Oke Bu, yang berikut ini barangkali yang terakhir, kira-kira menurut Ibu, setelah saya tahu bahwa Ibu sudah panjang lebar menjelaskan tentang baik itu mulai dari masalah pedagogi, kemudian hubungan guru dengan orang tua, kemudian kesulitan dalam pemanfaatan model pembelajaran, kemudian juga pembelajaran yang berbasis HOTS, yang terakhir adalah guru cara menggunakan TIK dalam pembelajaran. Jadi kira-kira Ibu, menurut Ibu, langkah ke depan atau tindak lanjut yang Ibu lakukan mengatasi hal ini seperti apa di sekolah ini? Terima kasih Pak Ipit. Yang pertama, kita ikutkan guru itu dalam sosialisasi, diklat ataupun kegiatan yang lainnya. Kita harus libatkan, yang jelas guru itu bisa tahu sendiri, terutama untuk penggunaan IT. Ya Bu, barangkali seperti itu yang bisa saya tanyakan dengan Ibu, dan terima kasih sekali lagi Bu atas waktunya yang sudah diberikan atau waktu yang diluangkan untuk pelaksanaan wawancara ini. Barangkali demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih Pak Isma. Maju terus, pantang mundur.